Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi di awal bulan Oktober ini kita boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai akan ibadah kita di pagi hari ini, mari kita mengambil waktu untuk menenangkan diri, menenangkan pikiran. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Dia segenap batinku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan kita. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Raja kita. Hosana, pujilah Tuhan dan bersorak, hai umatnya. Kemuliaan dan hormat bagimu, Rajaku. Saudara, mari dengan sehati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi yang kami hadapi, kami mengucap syukur. Kami boleh melihat bagaimana penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan hadir di tengah-tengah hati kami. Oleh sebab itu kami rindu ketika pada pagi hari ini pujian kami,
firman Tuhan boleh menguatkan hati kami. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-hambamu, berkati gerejamu, berkati anak-anak Tuhan yang boleh melayani, memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memimpin mereka. Kami rindu firman-Mu boleh meneguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengingat situasi kondisi saat ini yang kami hadapi, yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh muka bumi ini. Kami mohon kiranya belas kasihan Tuhan boleh terus menyertai kehidupan kami, khususnya bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa segala kebijakan, segala upaya yang dilakukan untuk menghambat daripada penyebaran virus ini, Tuhan juga yang tolong kami. Berikan kesadaran kepada masyarakat untuk mentaati apa yang sudah diinstruksikan dan dihimbau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sekali lagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di tempat ini, mereka yang lemah tubuh, mereka yang sakit, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang keenam berkata demikian. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya harus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan karena dosa. Untuk itu kita naikkan pujian, kirimlah terangmu, berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terangmu. Ke hadapan salib serahkan dirimu, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Musik saja. Biarlah dengan penuh dengan kasih kita memberitakan terangnya di tengah-tengah dunia ini. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semuanya. Dengan penuh kasih kita beritakan, kirimlah terangmu. Dan mahkota mulia sedang menanti, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Biarlah kita boleh menjadi terang di dalam dunia ini,
terang yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terang yang membawa cahaya kemuliaan Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk boleh membuka Alkitab kita di pagi hari ini sebagai firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama di pagi hari ini. Kita membaca dari Mazmur pasalnya yang ke-67, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita boleh membaca satu pasal daripada Mazmur 67. Firman Tuhan berkata demikian, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian jauh kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu. Mari kita boleh mempersiapkan diri kita, boleh mempersiapkan hati kita untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tema yang boleh kita renungkan di pagi hari ini yaitu biarlah kita boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, yang pastinya terang yang boleh menjadi berkat dan memancarkan kemuliaan Allah. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita. Kita naikkan pujian, kupancarkan keindahan-Mu. Kita di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan dan terlebih di dalam perjamuan kudus yang boleh kita ikuti bersama di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama pada pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan, saudara. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saudara, saya akan membacakan bagi kita Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang ajaib dan memuliakan Bapamu yang di surga. Baik saudara, sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Kami rindu ya Tuhan, biarlah firman-Mu berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh meneguhkan hati kami sebagai anak-anak Tuhan, dan kami boleh menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus boleh menolong kami, Roh Kudus mencelikan hati kami, dan juga Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh menerima akan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema Kamulah Terang Dunia, yang terambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin setiap kita pernah mengalami yaitu padamnya listrik, saudara. Saudara, apa yang terjadi dengan ketika listrik itu padam? Maka yang terjadi adalah gelap gulita, jikalau itu terjadi di malam hari. Saudara, ketika gelap gulita, maka saudara apa yang terjadi? Yaitu kegelapan yang menerangi di sekitar kita. Saudara, ketika kegelapan itu menerangi, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas kita, bahkan kita tidak bisa bergerak berjalan, saudara. Karena kita tidak bisa melihat, karena di sekitar kita penuh dengan kegelapan. Dan saya rasa setiap kita pernah mengalami hal yang demikian. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca dalam ayat ini, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa kita adalah terang dunia. Kalau hal ini kita pikir lebih luas, maka sebetulnya kita bukanlah terang dunia, saudara. Mari saya mengajak kita untuk kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, saudara, kalau begitu, saudara, siapakah terang yang sesungguhnya? Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesuslah yang merupakan terang dunia itu. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, saudara, kita boleh membaca itu dan kita boleh menemukan itu. Bahkan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12, dan di dalam Yohanes pasal 9, ayatnya yang ke-5. Selama aku di dalam dunia, dikatakan, akulah terang dunia. Nah, saudara, pertanyaannya bagi kita, kalau begitu, bagaimana dengan kita? Kita adalah terang di dalam Tuhan. Demikian dikatakan di dalam surat Rasul Paulus, di dalam Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8, berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Atau dengan kata lain, saudara, kita ini memantulkan terang dari Tuhan, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik bahwa kita disebut sebagai terang dunia. Dan ini adalah satu-satunya status kita yang sama dengan Yesus. Firman Tuhan mengatakan Yesus adalah jalan,
Tetapi orang percaya tidak pernah disebut sebagai jalan. Yesus adalah kebenaran, saudara. Tetapi orang percaya tidak pernah disebut sebagai kebenaran. Yesus adalah hidup. Tapi orang percaya tidak pernah disebut sebagai hidup. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Yesus adalah pintu. Tetapi orang percaya tidak pernah disebut sebagai pintu. Nah, firman Tuhan berkata, Yesus adalah pokok anggur. Tetapi orang percaya tidak pernah disebut sebagai pokok anggur. Karena itu ini adalah sebuah status. Ini adalah sebuah sebutan yang sangat penting bagi orang percaya. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk kita belajar beberapa hal penting, saudara, tentang terang yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama beberapa hal. Yang pertama, saudara, dikatakan bahwa terang itu berbeda secara menyolok dari gelap. Terang berbeda secara menyolok dari gelap. Saudara, karena itu kalau kita adalah terang, maka hidup kita harus berbeda secara menyolok dengan hidup orang dunia. Saudara, memang bukan berbeda dalam segala hal, tetapi hanya dalam hal yang merupakan dosa kita harus berbeda. Contohnya, misalnya dalam hal kejujuran, dalam hal kerajinan, dalam hal ketika kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ada, saudara. Dalam hal misalnya suka mungkin terlambat, saudara. Atau istilah lain kita katakan jam karet, saudara. Pada waktu kita dimusuhi, ada orang yang menjengkelkan, saudara, kita tetap mengasihi dan mengampuni. Pada waktu menderita, ada kesukaran, kita tidak mengeluh, kita tidak marah, tetapi kita beriman, saudara. Bersukacita, dan tetap bagaimana kehidupan kita senantiasa boleh menyenangkan Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama, contohnya adalah Nuh. Walaupun Nuh berada dengan orang-orang sejaman dengannya, hidup di dalam kebobrokan, tetapi Nuh tetap hidup bersih di hadapan Allah. Saudara, kalau kita hidup berbeda dengan dunia dalam hal-hal yang bersifat dosa, maka saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-16 tadi yang kita baca, maka kita dikatakan memuliakan Allah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Satu hal yang perlu dicamkan adalah kalau kita hidup berbeda dengan dunia, kita akan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kota yang terletak di atas gunung, di ayat yang ke-14. Saudara, apa artinya ini, saudara? Artinya adalah kehidupan kita akan disorot, kehidupan kita akan diperhatikan oleh orang lain. Karena itu, mari kita harus hidup dengan lebih berhati-hati. Saudara, ibarat ikan yang berada di dalam sebuah akuarium. Ikan yang berada di dalam sebuah akuarium yang dilihat dari berbagai sisi, berbagai sudut, saudara. Itulah kehidupan kita sebagai orang percaya yang berbeda dari dunia ini. Nah, saudara, itu yang pertama, saudara, yang bisa kita pelajari tentang terang itu, saudara. Terang berbeda secara menyolok dari gelap. Dan yang kedua, saudara, yaitu terang tidak boleh disembunyikan. Di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 berkata, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang.
Dan kemudian di ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jadi kita tidak boleh terus, saudara, menyendiri atau terus berada di dalam zona nyamannya kita. Atau dengan kata lain, kita terus berada di gereja. Kita tidak mau bergaul dengan orang-orang dunia. Kita tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya, saudara. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kamulah terang dunia. Oleh sebab itu, saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita adalah terang dunia itu. Maka saudara, hidup kita harus bisa menerangi mereka. Ingat bahwa saudara dan saya, kita tidak disebut dengan istilah bahwa kita adalah terang gereja. Tidak, saudara. Tetapi kita adalah terang dunia. Dan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Teladan Yesus di mana dia juga bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, Yesus bergaul dengan pemungut cukai. Yesus bergaul dengan orang-orang yang tidak diperhatikan, saudara. Yesus bergaul dengan orang-orang yang terpinggirkan. Atau bisa dikatakan dengan bahasa, Yesus bergaul dengan sampah masyarakat dan sebagainya, saudara. Nah, terang itu tidak boleh disembunyikan. Nah, saudara, hari ini kita sebagai terang dunia, biarlah terang kita itu boleh terus bercahaya di tengah-tengah dunia ini, saudara. Saudara, itu yang kedua yang bisa kita pelajari. Dan hal yang ketiga, saudara, yang bisa kita pelajari dari terang itu adalah terang memberi petunjuk. Sebagai terang, kita harus dapat memberi petunjuk kepada orang lain. Sama seperti, saudara, sebuah mobil atau sebuah motor. Mobil atau motor memiliki yang namanya lampu, saudara. Ketika mobil dan motor itu berjalan di tengah malam, apa yang menerangi motor itu? Pasti yaitu lampu yang memberikan terang. Lampu itulah yang memberikan petunjuk arah kemana mobil atau motor itu akan berada atau berjalan. Ini bisa kita lakukan, saudara, dengan cara bagaimana kita memberitakan Injil, bagaimana kita memberikan nasihat, bagaimana kita memberikan teguran kepada orang lain, dan sebagainya. Nah, saudara, pertanyaannya kepada kita, apakah saudara memberi petunjuk? Apakah saudara menjadi penerang kepada orang lain, saudara? Apakah saudara menjadi penerang bagi orang-orang di sekitar saudara? Dan bagi saudara-saudara yang sudah mempunyai anak di tengah-tengah kehidupan kita, saudara, apakah saudara sudah mengarahkan anak-anak saudara kepada Kristus? Apakah saudara sudah membawa keluarga, orang sekitar kita kepada Kristus, saudara? Itu pertanyaan kepada kita yang perlu untuk kita jawab, saudara. Saudara, seperti yang dikatakan oleh Amsal, saudara, yaitu nasihat Amsal dikatakan di dalam Amsal 22, ayatnya yang ke-6 mengatakan begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut padanya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya bersyukur, saudara, ketika beberapa kali boleh ditegur, saudara, dengan anak saya yang baru berumur kira-kira 5 tahun, saudara. Saudara, setiap malam kami mempunyai kebiasaan untuk membaca Alkitab bersama-sama. Saudara, suatu kali ketika saya pernah mengatakan, sudahlah, malam ini kita tidak usah baca Alkitab. Saudara, apa yang menjadi reaksi daripada anak saya? Saudara, anak saya berkata begini, saudara, biasanya saya kalau dipanggil itu bukan papa, bukan ayah, saudara. Tetapi saya dipanggil papu sama anak saya. Dan saudara, dia pernah berkata begini, Papu kan pendeta, kita harus baca Alkitab. Saudara, perkataan ini mengingatkan kepada status saya, saudara, sebagai seorang pendeta.
Tetapi lebih jauh lagi status saya sebagai terang dunia ini, saudara. Apakah kita sudah membawa orang di sekitar kita? Apakah kita sudah membawa anak-anak kita, saudara, mengarahkan mereka kepada Kristus? Nah, saudara, seperti yang dikatakan oleh Pak Amsal tadi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut padanya. Maka pada masa tuanya, dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Mari saudara, biarlah kita menjadi penerang. Biarlah kita menjadi terang, saudara, di tengah-tengah dunia ini. Dan mungkin tidak usah jauh-jauh, di tengah-tengah keluarga kita, saudara. Mari kita menjadi terang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu hal ketiga, saudara, yang bisa kita pelajari. Dan hal yang selanjutnya yang bisa kita pelajari dari terang itu adalah terang makin dibutuhkan di tempat yang semakin gelap. Saudara, pertanyaan kepada kita, apa yang kita butuhkan ketika kita berada di tempat yang gelap? Apa yang paling kita butuhkan ketika kita berada di dalam kegelapan, di satu ruangan atau dimanapun, saudara? Tentu adalah terang. Makin gelap suatu tempat, maka makin dibutuhkan yang namanya terang itu. Analoginya adalah makin berdosa orang-orang di suatu tempat, maka perlu adanya orang-orang Kristen, orang-orang percaya untuk menerangi mereka. Karena itu adalah salah, saudara, kalau kita orang percaya memisahkan diri kita, membuat satu eksklusif dari lingkungan atau pergaulan kita dengan orang-orang yang belum percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pelayanan kita, apapun pelayanan yang dipercayakan kepada saudara dan saya, apapun bagian yang dipercayakan kepada kita semua, baik itu kita sebagai majelis, baik itu kita sebagai pengurus, guru sekolah minggu, hamba Tuhan, dan sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saudara, kita ini adalah contoh, kita ini adalah teladan, saudara. Kita ini adalah terang yang dilihat oleh begitu banyak orang. Mari saudara, jangan sampai kita memiliki satu motivasi ketika kita melayani jemaat kita hanya condong untuk melayani mereka yang dalam tanda kutip, saudara, ya, mereka yang baik-baik saja. Sedangkan mereka yang di mata kita mungkin kurang baik, kita tidak peduli kepada mereka. Tetapi saudara, di dalam Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13, itu jelas sekali memperlihatkan kepada kita bahwa orang yang sesungguhnya yang membutuhkan terang kita itu adalah orang-orang yang seperti ini. Di dalam Matius 9 ayat 10 sampai 13, firman Tuhan berkata, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, saudara, apa yang dikatakan oleh orang Farisi? Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Nah saudara, Yesus mendengarnya dan kemudian Yesus berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit, saudara. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil orang, bukan memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Saudara, firman Tuhan jelas memperlihatkan kepada kita, saudara, semakin gelap tempat itu, maka terang itu semakin dibutuhkan.
Saudara, terang makin dibutuhkan di tempat yang semakin gelap. Dan kemudian saudara, yang terakhir dikatakan, yang bisa kita pelajari dari terang itu, bahwa terang mempengaruhi gelap, bukan sebaliknya, gelap mempengaruhi terang. Itu di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima, saudara. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang kelima berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, sifat daripada terang adalah mempengaruhi yang namanya gelap. Sifat dari terang adalah mempengaruhi gelap. Saat terang hadir dalam kegelapan, maka lingkungan di sekitarnya kemudian akan menjadi terang. Jadi terang menyebabkan kegelapan itu terusir, bukan sebaliknya. Teranglah saudara yang mempengaruhi gelap, dan bukan gelap yang mempengaruhi daripada terang itu. Karena itu saudara, biarpun kita tetap bergaul dengan orang-orang berdosa, orang-orang jahat, orang-orang yang belum percaya, saudara, maka kitalah yang harus mempengaruhi mereka. Kitalah yang harus memberikan dampak kepada mereka, saudara. Kitalah yang harus memberikan contoh teladan kepada mereka. Sekali lagi, kitalah yang harus mempengaruhi mereka ke arah yang positif. Bukan kita yang justru dipengaruhi menuju kepada arah yang negatif. Saudara, terang mempengaruhi gelap, bukan gelap mempengaruhi terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, hari ini firman Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Kita semua orang percaya terang dunia, saudara. Kita anak-anak Tuhan dikatakan terang dunia. Maka saudara, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah terang dunia, maka saudara, hidup kita haruslah mampu memberikan pengaruh dampak kepada dunia ini. Bukan dunia yang justru mempengaruhi kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah beberapa hal saudara yang bisa kita pelajari dari terang itu. Kamulah terang dunia. Firman Tuhan berkata kepada kita, kamulah terang dunia. Sayalah terang dunia. Saudara, hari ini saudara, mari ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah terang dunia, mari biarlah hidup kita bisa memberikan terang kepada dunia ini, kepada lingkungan, dan memberikan dampak menerangi keluarga kita. Tuhan memberkati kita, dan biarlah terang itu terus bercahaya, dan kegelapan itu tidak menguasai kehidupan kita. Justru kehidupan kita lah yang memberikan terang kepada kegelapan itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menolong kami, mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah terang dunia itu. Sesungguhnya kamilah terang dunia itu. Kami rindu Tuhan. Biarlah ketika kami belajar dari terang itu pada pagi hari ini, kami boleh melihat sesungguhnya siapakah diri kami itu. Bapa, tolong kami supaya kami bisa memberikan dampak kepada dunia ini. Supaya kami bisa memberikan contoh teladan bagi dunia ini. Bukan justru kegelapan yang mempengaruhi kami, tetapi terang kami justru yang menyinari. Terang kami memantulkan sinar itu di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan siapakah kami sesungguhnya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama untuk ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, tidak terasa 1 bulan demi 1 bulan kita sudah lalui. Dan di bulan Oktober ini, di minggu yang pertama, sekali lagi saudara, kita boleh bersama-sama untuk boleh ambil bagian di dalam meja perjamuan Tuhan ini. Saudara, perjamuan Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana penderitaan, bagaimana kita memperingati kematian Tuhan Yesus yang sudah rela. Dia datang ke dalam dunia, mati, menebus kita, orang-orang yang berdosa. Baik, saudara, mari saya mengajak kita untuk kita mempersiapkan hati kita. Kita akan ambil bagian di dalam meja perjamuan Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan saudara bagi kita untuk kita boleh memperingati perjamuan Tuhan itu. Saudara, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Saudara, biarlah firman Tuhan ini yang kita baca menjadi landasan bagi kita, saudara, untuk kita memperingati perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita. Saudara, perjamuan Tuhan pada pagi hari ini terbuka bagi saudara yang sudah dibaptis maupun bagi saudara yang sudah di sini. Mari saudara, kita menaikkan satu pujian, "Dekat ke salibmu. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu. Air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salibmu, salibmu, yang kumuliakan." Musik saja. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibmu, salibmu yang kumuliakan. Hingga dalam surga kelak ada perhentian. Bait yang kedua,
imanku yang terkecil. Imanku yang terkecil. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus. Salibmu, 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 salibmu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saudara, sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, saya mengajak kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini, sekali lagi kami boleh memperingati perjamuan Tuhan. Biarlah perjamuan ini boleh mengingatkan kepada kami bagaimana kematian Tuhan Yesus yang sudah rela datang ke dalam dunia untuk menebus kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, biarlah perjamuan Tuhan ini juga boleh mengingatkan kami, bertanya kepada diri kami, seberapa besar kasih kami kepada Tuhan yang sudah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan perjamuan ini hanya ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, pada malam ketika Yesus bersama dengan murid-Nya, Dia mengambil roti. Dan Yesus berkata bahwa roti ini adalah lambang daripada tubuhku yang dipecahkan dan dihancurkan bagimu. Sebab itu, ambillah ini dan makanlah. Biarlah ini menjadi satu peringatan bagiku. Mari, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memakan roti ini sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecahkan, dihancurkan bagi setiap orang-orang yang berdosa. Mari kita memakannya dengan mengucap syukur bersama-sama. Dan setelah itu, Dia mengambil cawan air anggur. Dan Dia berkata bahwa cawan air anggur ini adalah lambang daripada darahku yang dimateraikan bagimu. Darah yang tidak bernoda, darah yang tidak berdosa, ditumpahkan dan dicurahkan di atas kayu salib demi untuk menebus manusia yang berdosa. Mari saudara, saya mengajak kita untuk kita boleh bersama-sama meminumnya dengan mengucap syukur untuk apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib bagi setiap manusia, bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Mari saudara, kita meminumnya dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur dan berterima kasih untuk perjamuan Tuhan yang boleh kita peringati pada pagi hari ini.
Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi kami boleh memperingati perjamuan Tuhan ini. Kami boleh bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus yang sudah rela datang ke dalam dunia untuk menebus kami orang-orang yang berdosa. Biarlah perjamuan ini boleh terus mengingatkan kami betapa besar kasih Tuhan kepada kami manusia. Dan juga bagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh merefleksikan kembali diri kami, seberapa besar kami mengasihi Tuhan. Dan biarlah iman kami semakin hari, kami boleh semakin diteguhkan. Untuk kami semakin yakin dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang sudah mati bagi kami, sudah bangkit bagi kami, dan memberikan janji dan pengharapan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. 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 Amin. Baik saudara, ibadah kita lanjutkan kembali. Kita bersyukur pada Tuhan di mana pagi hari ini kita boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Nya, dan terlebih lagi kita boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan buat setiap kita untuk ayat hafalan yang sudah kita hafalkan selama 1 minggu yang lalu. Mari kita boleh menyebutkannya secara bersama-sama Bapak Ibu. Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Sekali lagi Bapak Ibu, Mazmur 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Dan sebagai ayat hafalan kita yang boleh kita hafalkan selama 1 minggu yang akan datang, kita boleh membaca dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16, firman Tuhan yang boleh kita renungkan tadi, dan biarlah firman ini boleh menuntun kita selama 1 minggu yang akan datang. Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius pasalnya yang ke-5, ayat 16. Baik Bapak Ibu, di pagi hari ini juga kita boleh diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan
melalui persembahan kita. Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening gereja, ataupun Bapak Ibu boleh mengumpulkannya di rumah, dan suatu waktu ke depan ketika Bapak Ibu bisa datang ke gereja dan boleh mengantarkan persembahannya di gereja. Mari kita boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Kita naikkan pujian, penuhilah pialaku. Bagaikan wanita di tepi sumur, mencari yang puaskanku. Ku dengar Tuhanku berkata, tak akan dahaga pula. Penuhilah pialaku ini, sejukkan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Di dunia ini orang sedang mencari kenikmatan dunia fana, dan sesuatu yang tak ternilai di dalamnya kau berinya. Penuhilah pialaku ini, sejukkan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Penuhilah pialaku. Penuhilah pialaku ini, sejukkan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Sekali lagi, penuhilah. Penuhilah pialaku ini, sejukkan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk boleh memberi persembahan kami. Ini adalah berkat daripada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati pekerjaan kami. Tuhan sudah memberkati berbagai aktivitas yang boleh kami lakukan. Dan untuk itu Tuhan, kami boleh kembalikan persembahan ini, boleh memuliakan Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang memberikan persembahan ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan, kehidupan mereka di dalam berbagai aktivitas mereka. Dan biarlah kami juga ya Tuhan terus bersyukur kepada Tuhan. Dan terlebih syukur kami itu kami kembalikan melalui persembahan setiap kami. Biarlah persembahan ini Tuhan sekali lagi boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan terlebih boleh dipakai di dalam gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita boleh memperhatikan beberapa warta yang boleh kita simak bersama-sama di pagi hari ini. Segenap majelis, badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi setiap kita Bapak Ibu. Dan kiranya ibadah kita pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan firman Tuhan boleh menguatkan setiap kita.
Bapak Ibu, kita juga bersyukur kepada Tuhan di mana hari ini kita boleh mengikuti akan perjamuan kudus Tuhan. Kita boleh memperingati akan kasih Tuhan, kita boleh memperingati akan cinta Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bergabung di dalam satu kelompok yang sudah terbentuk di dalam gereja kita ini, yaitu grup Share and Grow Together, di mana kita boleh bersama-sama Bapak Ibu, kita boleh saling peduli, kita boleh saling memperhatikan, dan terlebih kita boleh saling mendoakan satu sama lain. Biarlah melalui kelompok ini kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi hamba Tuhan, baik itu bisa melalui WhatsApp dan bisa melalui telepon gereja. Mari kita juga memperhatikan jadwal ibadah kita pada minggu ini Bapak Ibu, dan kami selalu menghimbau dan mengajak Bapak Ibu boleh selalu memperhatikan jadwal ibadah ini, jadwal persekutuan, dan biarlah melalui setiap kegiatan baik persekutuan dan ibadah kita yang ada di dalam gereja ini, kita boleh bertumbuh bersama-sama, kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita memperhatikan sekolah minggu pada hari Minggu pukul 10.30 dan youth pada hari Minggu yang sama pukul 12 siang. Dan ibadah kebaktian tengah minggu pada hari Rabu pukul 7 malam dan kebaktian doa pagi pada hari Sabtu pukul 7 pagi. Dan tidak lupa juga ada persekutuan ibu-ibu pada hari Jumat pukul 4 sore. Mari kita boleh bersama-sama di dalam setiap kegiatan dan persekutuan yang ada di dalam gereja kita. Dan pada minggu ini juga Bapak Ibu ada beberapa saudara-saudara kita yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Kami mewakili segenap majelis hamba Tuhan dan badan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun bagi setiap saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Pada tanggal 28 ada Bapak Herman Kurnia Surya, dan pada tanggal 29 ada Ibu Indrawati Tristanto, dan pada tanggal 1 Oktober ada Ibu Osni Bano, dan pada tanggal 2 Oktober ada Ibu Lena Wiyani, dan pada tanggal 4 Oktober ada Ibu Rahayu Ningtyas. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun bagi setiap Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk setiap saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mari kita juga memperhatikan pokok doa yang sudah dibagikan bagi setiap kita di dalam warta maupun di dalam slide yang terlihat pada saat ini. Demikian warta yang boleh saya bagikan bagi setiap kita dan boleh kita perhatikan bersama-sama. Biarlah kita sekali lagi saya katakan, biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam berbagai kegiatan dan aktivitas di dalam gereja kita ini. Baik Bapak Ibu, mari kita boleh mengakhiri akan ibadah kita di pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat kita kembalikan hanya untuk Tuhan. Dan kita naikkan doksologi, doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Rudi Mega. Saudara, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, saudara mari kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun di minggu ini.
Terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu, untuk Bapak Herman, untuk Ibu Indrawati, untuk Ibu Osni, untuk Ibu Lena, dan juga untuk Ibu Rahayu Ningkias. Kami menyerahkan kelima saudara-saudara kami ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang memimpin perjalanan kehidupan mereka, dan Tuhan juga yang menyertai mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan syukur kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat yang terkasih, arahkanlah hidupmu dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita, mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita adalah terang dunia itu. Dan biarlah terang itu boleh senantiasa menerangi dunia ini, dan terang itu boleh senantiasa menerangi kegelapan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Selamat saat teduh dan Tuhan memberkati.